Aku pengen bebas dan aku pengen bahagia dengan wanita yang sewajarnya saja, yang tidak cacat, yang tidak pincang. Tapi Mas Vero masa nggak ngeliat pengorbanan aku sih? Perjuangan aku buat sampai sini tuh gak gampang, Mas. Emang bandel kamu ya kalau dibilangin. Dikasih pendapat ini udah. Kamu tadi minta pendapat aku, kenapa kamu bandel banget jadi orang sih? Makanya omongannya orang itu didengerin, jangan cuma omongannya sendiri. Mbak, ini ada apa Mbak? Kenapa ribut-ribut di sini sampai dorong-dorong, kasihan Mbak? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Kayaknya penampilan aku udah oke deh. Gak sabar mau ketemuan. Kayaknya orangnya baik banget deh. Di sosmed aja dia perhatian sama aku. Tiap malam teleponan, chattingan. Pasti dia orangnya emang dasarnya baik dan bisa bertanggung jawab. Semoga dia emang jodoh yang terbaik buat aku. Semoga bisa nerima kekurangan aku ini. Udah di depan sana kayaknya ya. Tapi kenapa nggak ada orang ya? Gak apa-apa deh, aku tungguin aja. Keren juga. Remnya cakram sekali, aku suka dengan motor ini. Tapi di mana ya? Katanya ketemuan di sini. Kenapa dia gak datang-datang? Mungkin bentar lagi. Aku bakalan nungguin di sini, di pinggirnya pohon palem. Karena ini pohon palem keberuntungan bagi saya. Gak tahu menurut orang lain. Mungkin membawa musibah pohon palem ini. OTW. Iya. Pandangan pertama, aku pasti mencintainya. Karena dilihat-lihat mukanya itu cantik banget. Glowing. Nggak usah membiayai dia. Udah glowing. Jangan-jangan dia. Nggak mungkin. Dia kan lumpuh. Nggak mungkin. Mungkin ada cewek lain bentar lagi. Tapi dilihat-lihat dari postur tubuhnya, iya. Nggak mungkin. Masa iya, amit-amit jabang bayi. Kalau aku ketemu sama orang lumpuh, gimana nasib diriku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan jalan, Mbak. Mas Vero ya? Loh, kok tahu Mbaknya? Lanjut jalan dulu, Mbak. Putri, Mas. Kan kita emang janjian di sini. Masa Mas Vero lupa sih? Putri teman SMA mungkin. Udah lanjut. Saya itu mau ketemuan. Iya, ketemuan sama saya, Mas. Enggak, lanjut. Enggak, memang aku, Mas. Kan semalam kita udah janjian mau ketemu di sini. Tadi pagi juga kita sempat chattingan kan. Ya, maaf ya kalau aku terlambat, Mas. Soalnya macet tadi. Macet kakinya? Maksud aku di perjalanan tadi macet. Oh iya, Mas Vero udah dari tadi di sini. Oh, tadi. Udah nungguin aku ya? Berarti kamu yang video callan sama aku, Beb. Iya. Masa Mas Vero lupa sih? Padahal kan tiap malam video callan, kita chattingan. Mas Vero juga perhatian sama aku. Aku perhatian, kamu kira aku sangat mencintai kamu ya? Kenapa kamu nggak bilang bahwasannya kaki kamu itu lumpuh dan kamu itu pakai kaki 4? Ya kan menurut aku nggak usah dibilang gitu, Mas. Nanti kalau Mas Vero udah ketemu aku, pasti Mas Vero tahu gitu. Ternyata Mas Vero baik ya orangnya. Gini Put, kebaikan orang itu ada batasnya. Saya kira kamu itu video callan, teleponan sama aku
Seakan-akan kamu itu fisiknya sempurna. Kamu nggak bilang, kamu nggak jujur terhadap aku. Baru pertama nih lo ya, kita baru ketemu di tempat sini. Ternyata kaki kamu itu berkaki 4. Wah, nggak layak sama aku. Kamu nggak bilang supaya aku mencintai kamu, supaya aku tulus mencintai kamu. Aku mencari wanita yang biasa-biasa saja, yang dilihat itu jalannya normal, nggak jinjit seperti kamu. Iya, maksud aku bukan kayak gitu Mas Vero. Aku pikir Mas Vero bisa menerima kekurangan aku. Aku pikir Mas Vero bisa menerima aku apa adanya. Dan aku pikir Mas Vero nggak mempermasalahkan kaki aku yang ada 4 ini. Itu hanya maksud kamu kan? Bukan maksud isi hatiku. Kalau aku tahu Putri, kamu itu tidak sempurna, aku gak bakal mendekati kamu. Banyak wanita yang lain, 1000 wanita yang belum menikah dan pasti mau sama aku. Aku gak mau mempunyai istri lumpuh seperti kamu. Karena kamu itu dibawa kemana-mana itu menyusahkan diriku nanti. Mas, Lebih baik gak usah ngomong. Lebih baik sekarang aku ucapkan selamat tinggal. Mas Vero kok gitu sih Mas? Mas Vero tuh aku pikir orang baik. Aku pikir Mas Vero tuh nggak pernah mempermasalahkan apapun. Tapi ternyata kayak gini Mas Vero. Apa? Mas cuma gara-gara aku pakai tongkat kayak gini Mas Vero mau ninggalin aku sih Mas. Kalau iya kenapa? Aku baik sama kamu itu cuma di mulut. Karena kamu tahu, lidahku tidak bertulang. Berarti tidak ada batasnya. Mau baik ataupun jahat, itu terserah aku. Aku besar seperti ini karena orang tua aku, bukan kamu. Mas, tapi aku nggak bakalan nyusahin Mas Vero nantinya. Tidak menyusahkan apa, Putri. Kamu memang cantik mukanya, tapi lumpuh di kakinya. Iya, begitu kan? Dan kamu mengejar-ngejar diriku. Kamu tidak mau ditinggal olehku, supaya kamu tertutupi kekurangan kamu. Tapi tidak dengan kekurangan diriku. Malahan aku yang menutupi kekurangan kamu. Bukan kamu yang menutupi kekurangan aku. Dasar wanita licik. Bukan gitu maksud aku Mas. Maksud aku kita selama ini udah kenal. Udah jauh Mas. Masa cuma gara-gara kayak gini Mas Vero nggak mau sama aku Mas? Cukup Put. Aku nggak mau deket sama orang lain lagi Mas Vero. Aku udah jauh-jauh datang ke sini buat nemuin Mas Vero. Oh. Kenapa Mas Vero? Kamu nggak mau sama orang lain. Dan aku rela dan aku ikhlas Putri kamu bersama orang lain Put. Aku tidak marah Putri. Di dalam isi lubuk hati aku sedikit pun tanpa ada kebencian kalau kamu bersama orang lain dan kamu bersandi dengan orang lain. Ngerti kamu? Ngaca Putri. Kaki kamu itu ada 4, bukan 5. Kalau 5 itu balon rupa-rupa warnanya Put. Kalau kamu pakai kaki 4 malah pincang. Seharusnya kaki 4 itu lebih cepat jalannya. Coba kamu jalan. Gak bisa kan? Kamu masa gak bisa kan? Tapi aku masih bisa sembuh kok Mas. Kita bisa ke dokter dulu kan Mas. Kita bisa tanyain kaki aku masih bisa sembuh apa enggak. Tapi aku yakin masih bisa kok Mas. Tidak Putri. Setelah itu aku nggak bakalan nyusahin Mas Vero. Tidak. Kamu mendekati diri aku dan kamu pengen menikah dengan aku. Supaya aku bisa membiayai biaya operasi kamu. Enggak Mas, nggak sama sekali. Aku bisa kok membiayai pengobatan aku sendiri. Aku cuma butuh Mas Vero nemenin aku. Enggak. Aku banyak kesibukan dan aku tidak mau menemani orang kesakitan. Masih muda udah kaki 4, memalukan. Mas, aku mohon Mas. Mas Vero mau nemenin aku sampai sembuh ya Mas ya. Tidak Putri. Sebelum kita menjenjang ke jalan yang serius, lebih baik kita putus di sini. Kita batalkan pendekatan kita. Kamu bersama orang lain dan aku rela kamu bersama orang lain. Mas. Mudah-mudahan orang lain itu bahagia. Gak mau Mas. Aku yang gak mau. Tolong tidak usah mengusik kehidupan aku lagi Putri. Aku pengen bebas dan aku pengen bahagia dengan wanita yang sewajarnya saja, yang tidak cacat, yang tidak pincang. Tapi Mas Vero masa nggak ngeliat pengorbanan aku sih? Perjuangan aku buat sampai sini tuh gak gampang Mas. Oh, masalah pengorbanan. Ya udah aku ganti dengan uang supaya kamu itu tidak menceritakan masa lalu kamu yang cukup berjuang demi sebuah laki. Ya. Aku nggak butuh uang Mas Vero, aku nggak butuh. Terus, kamu butuh apa?
cuma mau Mas Vero ada di sini, tetap nemenin aku, Mas Vero. Aku yang nggak mau sama kamu, Put. Nasib aku itu ada di dalam isi hati aku. Hati aku mau kemana itu terserah aku, karena aku yang menentukan nasib aku, bukan kamu yang mau bersama aku. Tapi Mas Vero kan udah bilang Mas Vero mau seriusin aku. Kenapa sekarang kayak gini sih, Mas? Kamu lihat ke bawah, kaki kamu ada 4. Kamu itu tidak sempurna di mata aku, Put. Memang manusia tidak ada sempurna, tetapi kita sebagai manusia sama-sama nginjak bumi di sini. Kita harus mendekati yang lebih sempurna. Banyak wanita lain, bukan hanya diri kamu. Jangan sok kecantikan. Muka cantik, kaki pincang. Mas Vero. Apa? Mas Vero nggak mau mikir-pikir lagi. Mas Vero nggak mau di sini aja sama aku, Mas. Gak mau. Mas. Apaan sih? Mas. Aku bakalan berobat sendiri, Mas. Nanti kalau aku sembuh, Mas Vero bakalan temenin aku lagi ya, Mas ya. Put, diem, Put. Jangan memaksakan orang lain. Itu tidak baik. Ngerti kamu? Udah, jangan ganggu hidupku lagi. Aku pengen cari pasangan yang sempurna. Timbang kamu kaki 4. Tadinya aku pikir dia orang yang baik. Tapi kenapa dia sama aja kayak laki-laki di sana yang cuma mementingkan fisik. Padahal aku nggak bakalan nyusahin mereka nantinya. Mas Vero kenapa kayak gitu sih? Padahal aku udah jauh-jauh ke sini. Dengan kondisi aku yang kayak gini tuh nggak gampang, Mas Vero. Mungkin memang bukan Mas Vero jodoh aku. Udah pagi. Pantasan gak ada sinar matahari, ternyata mendung ya. Aduh. Aduh, perutku udah lapar aja pagi-pagi. Gak bisa dikompromi nih perut. Bunyi terus. Kerja dulu dong, jangan lapar-lapar terus. Udah, aku cari sampah-sampah dulu buat beli makanan. Kalau di sini udah nggak ada, aku harus cari tempat lain aja biar cepet dapat makanan. Nggak seperti orang. Kalau kerja bukan butuh makanan, tapi kebutuhan yang lain. Kalau aku kerja hanya untuk makan hari ini. Untuk besok, ya kalau banyak dapat sampah-sampah plastik. Kerja. Ini kan styrofoam. Gak laku. Aduh, mana sih bedak mahal aku? Nih, ini dia yang aku cari-cari. Kalau aku nggak pakai bedak ini, udah hitam kulit aku nih, nggak seputih sekarang.
Kalau aku nggak pakai bedak ini kan aku dempul biar putih, biar cowok-cowok itu pada ngira kalau aku ini putih. Aslinya kalau bangun tidur aku itu hitam banget, nggak ada glowing-glowingnya sama sekali. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa hari ini sepi banget ya, nggak ada cowok-cowok. Biasanya kan ada tuh aku ketemu sama cowok, ada yang mau minta nomor aku. Terus ya, kalau hari baik aku itu emang nggak salah, ada aja tuh yang ngajak aku jadian. Tapi sekarang malah nggak ada. Isi, Bu. Buat ganjel perut aja dulu. Untung ada jambu. Sambil buat isi tenaga biar enak. Nggak ada hari baik di hari ini kayaknya, yang ada hari buruk buat aku ya. Kok disamperin sama pemulung bau kayak gini sih? Jambu, Mbak. Ini ada satu. Mbak mau? Nggak mau, Mas. Jambu ini baru ambil, Mbak. Masih segar, bersih kok. Ini, Mbak. Kamu itu nggak kenal sama aku, jadi nggak sosok kenal deh. Jambu-jambu, aku bisa beli 1 kilo, 1 ton aku bisa beli jambu tanpa dikasih kamu. Aku udah bisa beli sendiri. Saya cuma nawarin, Mbak. Niat saya baik untuk berbagi. Kok disalahartikan sama Mbak? Berbagi sih boleh, Mas. Tapi lihat-lihat dulu dong kondisi kamu, sanggup cukup berbagi atau kamu sendiri itu masih kekurangan. Niat saya kan cuma ingin nawarin ke Mbak. Bukan apa-apa, Mbak. Tapi jangan dibuang kayak gitu juga, Mbak. Namanya makanan. Kita harus hormati makanan, Mbak. Karena setiap manusia itu butuh makan. Jadi kalau ada makanan jangan dibuang-buang. Biar nggak mubazir. Coba-coba aku lihat kamu makan. Kamu pasti juga kelaparan kan? Jadi nggak usah sok-sokan ngasih aku makanan. Aku tahu kalau buang-buang makanan itu pasti mubazir. Tapi kamu juga harus ngerti dong, aku nggak butuh makanan, dikasih makanan. Aku udah kenyang juga. Jadi mending semuanya makanan kamu dan jambu kamu itu makan kamu aja. Masukin ke dalam perut kamu. Maaf kalau gitu, Mbak, kalau saya salah untuk nawarin makanan ke Mbak. Saya nggak tahu kalau Mbak itu nggak mau kepada jambu saya. Tapi lain kali jangan buang makanan lagi ya, Mbak. Terserah aku, mau aku buang wajah kamu sekalipun ke selokan, itu terserah aku. Kamu nggak usah ngurus-ngurus aku. Kita ini nggak kenal loh ya. Saya salah apa sama Mbak? Sehingga Mbak sangat membenci saya. Ya aku benci kamu. Iya, Mbak. Mbak benci sama saya ya. Padahal kita kan baru pertama kali bertemu di sini. Tiba-tiba Mbak merasa benci sama saya, seperti memiliki dendam terhadap saya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf ya, Mbak. Saya minta maaf. Mas, nggak usah minta maaf terus. Kamu di sini tuh nggak salah, tapi yang aku benci dari kamu itu bau, kamu itu kotor. Lihat aja, kamu dikerumunin lalat kayak gini. Nggak higienis banget ya hidup kamu. Ya namanya aja pemulung, Mbak. Setiap hari bergelimang di Kotoran. tempat sampah. Bukan kotoran, Mbak, tapi tempat sampah. Ih, tapi kan tempat sampah itu kotor, Mas. Juga di sana banyak kotoran, kumannya. Mbak, tempat sampah. Ih, tapi itu kan tempat sampah itu kotor. Ya walaupun tempat sampah itu kotor, tapi bukan kotoran. Mas, aku kasih tahu kamu ya. Sekarang aku mejing-mejing di sini, aku duduk-duduk di sini. Aku pikir sekarang itu hari baik buat aku. Tapi yang sekarang malah datang pria kayak kamu. Ya maaf kalau kayak gitu, Mbak. Saya kan nggak tahu
Niat saya cuma makan, numpang duduk dan untuk ngisi perut dulu pakai jambu ini, Mbak. Saya nggak tahu kalau Mbak itu risih di dekat saya. Ya udah, Mbak, kalau kayak gitu saya pergi aja, Mbak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Permisi. Weh, kamu udah bikin salah sama aku, udah buat aku risih duduk di sini. Sekarang kamu mau pergi seenak kamu. Terus saya harus ngapain, Mbak, agar saya dibolehin pergi oleh Mbak? Seharusnya kamu lakuin dong hal-hal yang berfaedah untuk hidup orang. Hidup saya aja susah, Mbak. Bagaimana saya bisa membahagiakan orang, Mbak? Mas, mandi ya, bersihin semua badan kamu biar harum. Itu udah melakukan hal-hal yang berfaedah untuk hidup orang. Kamu harum deket sama orang, pasti orang lain itu bahagia. Kalau kamu itu bau deket-deket sama orang, itu yang bikin orang itu jijik sama kamu. Percuma, Mbak. Percuma kalau saya mandi. Pekerjaan saya itu di TPA, di tong sampah. Jadi walau saya mandi 100 kali pun, saya akan tetap bau sampah. Nanti kalau saya sudah selesai kerja, baru saya mandi, Mbak. Emang bandel kamu ya kalau dibilangin. Dikasih pendapat ini udah. Kamu tadi minta pendapat aku, kenapa kamu bandel banget jadi orang sih? Mbak. Makanya omongannya orang itu didengerin, jangan cuma omongannya sendiri. Mbak, ini ada apa Mbak? Kenapa ribut-ribut di sini sampai dorong-dorong, kasihan Mbak? Mas nggak apa-apa Mas? Apa? Mau dibantu? Ayo bantu kalau bisa kamu. Astagfirullahaladzim Mbak. Istighfar Mbak nggak boleh kayak gitu sama orang lain, apalagi sama orang yang kesusahan. Harusnya Mbak itu ngebantu. Udah, Mbak, nggak apa-apa. Memang setiap hari saya biasa diperlakukan seperti itu sama orang. Ya, ini udah biasa kok bagi saya. Mas, nggak harus kayak gitu dong Mas. Bukan berarti Mas tiap hari diperlakukan seperti itu Mas ngerasa biasa. Harusnya orang lain yang lebih sempurna, yang lebih baik itu bisa membantu Mas dengan kondisi seperti ini, bukan malah kayak gini. Iya, Mbak. Udah nggak usah diperpanjang. Nanti urusannya tambah ribet, Mbak, kalau diperpanjang. Mending saya yang pergi aja, Mbak. Saya yang ngalah. Udah, Mbak, biar saya yang pergi aja, biar nggak ada keributan lagi. Permisi. Udah. Lebih baik aku yang pergi. Aku nggak mau berkelompok, nggak mau bergabung sama orang cacat, juga sama orang yang bau. Kalian ini sama-sama nggak sempurna di mata aku. Lengkapin tuh kekurangan kalian masing-masing. Ya Allah, emang dia pikir dia tuh manusia paling sempurna apa ya? Meskipun dia tuh kayak gitu, tapi pasti dia juga punya kekurangan. Malah menghina kekurangan orang lain lagi. Udah, Mbak, sabar. Orang sabar pasti disayang oleh Tuhan. Mas, ya tapi saya tuh kasihan sama Mas. Sampai didorong-dorong kayak tadi. Tapi maaf ya Mas, saya nggak bisa bantuin. Soalnya nanti kalau saya lepas kruknya saya jatuh lagi. Ya nggak apa-apa, Mbak. Saya paham kondisi Mbak seperti ini. Ngomong-ngomong, Mbak itu mau kemana? Kok sendirian, Mbak? Apalagi pakai kruk 2. Enggak, sebaiknya Mbak itu istirahat aja. Tadi sih aku habis ketemuan Mas sama cowok. Aku pikir dia tuh orang yang baik. Soalnya tiap malam, tiap hari kita chattingan, kita teleponan. Dia tuh baik banget, perhatian banget. Tapi setelah ketemu tadi dan dia tahu kalau aku punya kekurangan seperti ini, dia malah menghina aku habis-habisan. Terus aku ditinggal pergi. Yang sabar ya, Mbak. Jodoh itu nggak kemana. Pasti Mbak itu akan dipertemukan dengan laki-laki yang Mbak inginkan. Iya sih Mas. Aku pikir dia itu laki-laki yang berbeda sama laki-laki yang lain, yang nggak memandang fisik, ya mau nerima saya apa adanya. Tapi ternyata semua laki-laki sama, nggak ada yang mau nerima kekurangan. Semua harus serba sempurna. Jangan menilai semua laki-laki itu sama, Mbak. Apakah Mbak mau menerima saya sebagai suami Mbak dengan kondisi saya seperti ini? Gimana, Mbak? Masnya lucu deh. Kita kan baru ketemu, Mas. Maksud aku sama dia kan udah kenal lama, udah PDKT lama, juga udah saling kasih perhatian, udah saling nyaman.
Cuma gara-gara aku pakai kruk kayak gini dia langsung pergi. Mbak, anggap aja 1 hari ini adalah 1 tahun kita udah kenalan. Mbak mau menerima saya sebagai suami Mbak atau gimana? Mas, aku itu cari orang, cari laki-laki yang bisa nerima aku. Meskipun dia nggak sempurna juga nggak apa-apa. Namanya juga pasangan kan harus melengkapi. Harus saling melengkapi kekurangan. Jawaban Mbak itu tidak menjawab pertanyaan saya, Mbak. Saya bertanya, apakah Mbak mau terhadap saya yang seperti ini, Mbak? Kenapa enggak? Jadi? Ya, aku sih mau-mau aja, Mas. Seperti yang aku bilang tadi, aku cari orang yang bisa menerima kekurangan aku. Ya meskipun orang yang mau menerima aku itu orangnya juga nggak sempurna, ya nggak apa-apa. Itu fungsinya pasangan, harus saling melengkapi dan menghargai. Ya, sama-sama berjuang lah, bukan cuma salah satu aja yang berjuang. Saya nerima Mbak kok, walaupun Mbak pakai kruk kayak gini. Apaan sih, kenapa jadi main tembak-tembakan kayak gini? Mas, habis ini mau kemana? Saya mau kerja, Mbak. Mau cari tumpukan sampah buat saya jual untuk makan. Mas sudah makan belum? Saya kan sudah bilang barusan, Mbak. Belum. Saya mau kerja, mau buat cari makan. Nah, kalau Mas masih mau kerja cari barang bekas, memenuhi barang bekas di karung ini tuh bakalan membutuhkan waktu yang lama. Gimana kalau Mas makan aja di rumah aku? Nggak usah, Mbak. Saya takut merepotkan Mbak. Biar saya kerja dulu buat saya makan sendiri gitu. Mas, rezeki itu jangan ditolak, nggak baik. Lain kali aja ya, Mbak. Beneran nih nggak mau makan di rumah aku? Nanti Iya. habis makan, Mas itu bisa punya tenaga terus cari barang. Nanti uangnya buat makan malam aja. Nggak usah, Mbak. Lagian saya juga ada kepentingan. Oh ya, Mbak. Ini terakhir kali saya mau bertanya sama Mbak. Boleh? Pak, tanya apa? Semisal nanti ada seorang laki-laki menjemput Mbak dan dia benar-benar suka sama Mbak, tapi Mbak itu baru kenal sama dia. Apa Mbak mau menjalani hidup bersama dia atau bagaimana, Mbak? Kalau memang dia mempunyai niat yang baik sama aku mau. Ya udah, Mbak. Kalau gitu saya permisi buat cari tumpukan sampah buat beli makanan. Permisi, Mbak. Udah gitu aja. Masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita. Gimana, Di? Udah dapat belum? Gak ada, Romi. Aku udah keliling-keliling, gak ketemu. Kamu udah dapet? Di, kalau semisal aku udah dapet, yang jelas aku itu udah nelpon kamu mulai tadi. Masalahnya, aku itu masih belum bertemu sama perempuan yang disebut bos tadi itu. Semisal, Romi, kita gak ketemu selama 1 hari ini, kita bakalan kuyek-kuyek sama bos kita. Dikuyek apaan sih? Maksudnya itu digeprek. Oh, jadi yang geprek. Udah sini. Gini aja, ya. Kita sementara nyarinya bareng-bareng. Kita nggak boleh berpisah dulu. Setuju. Gitu. Kalau seandainya nanti ketemu ciri-ciri yang disebut oleh bos kita langsung aja sergap, langsung bawa aja. Ya, daripada kita cari keliling-keliling seperti ini, kita capek, Romi. Mending kita langsung sergap, bawa langsung. Barusan aku itu ngomong gimana, Di? Adi, yang diomongin kamu adalah solusi dari aku, Di. Ya, aku kan cuma mengingatkan, siapa tahu kamu lupa itu, Romi. Terserah kamu deh. Sia-sia aku udah dandan cantik hari ini. Rambut aku udah aku kuncir juga. Masih aja ditinggalin. Duit aku mana ya? Gak usah dipakai lagi deh. Cuma juga. Bukannya itu yang dimaksud bos. Sepertinya memang itu, Romi. Ya udah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita langsung tangkap aja. Ayo, Romi.
Permisi mbak. Ini ada apa mas? Nggak ada apa-apa mbak. Hah? Kalau nggak ada apa-apa ngapain nangkep saya? Mbak gak usah banyak bicara. Mendingan Mbak ikut kita. Betul Mau mbak. ikut kemana? Ngapain aku ikut kalian? Mas, bentar. Ini saya mau dibawa kemana? Mending mbak diam aja. Yang penting mbak nanti bakalan tidak akan disakiti oleh kita. Iya, tapi lepasin dulu dong tangan saya. Ini saya gimana caranya mau jalan kalau tangan saya dipegangin? Saya pakai tongkat, Mas. Mbak, kalau mbak semisal dilepas, mbak itu bisa kabur. Bener itu. Mas tuh lihat, saya ini pakai tongkat. Terus saya ini gimana caranya mau kabur? Ya nggak bisa lah, Mas. Gimana sih? Betul juga deh. Iya, Yaudah, lepasin aja. Kita mau kemana nih? Lurus aja mbak, mobil kita ada di depan tuh. Lurus ya? Udah di depan. Lurus. Lurus. Beneran? Ih, ini orang cantik-cantik PA ya? Emang orangnya agak gini ya. Bukan agak gini, biasa. Mbak. Wah, ini aneh nyata nih. Cepetan Romi. Kenapa deh? Wah, kabur ya deh. Tungguin deh. Aduh. Aku kalian sampai lari siapa sih? cepat seperti itu. Nggak tahu apa. Nih, perut aku lagi kenyang. Ngapain lari-lari? Kenapa kamu bisa lari tanpa tongkat ini? Aku habis makan bakso Mbak. Jangan sampai baksonya itu keluar lagi. Iya kan aku kan gugup. Lagian kalian ngapain sih pakai tangkap aku segala? Aku tuh punya salah apa sama kalian? Aku tuh nggak kenal ya sama kalian. Jadi kalian tuh nggak usah nangkap aku kayak gini. Biar. Kasih kita ngomong dong. Kita itu diperintahkan oleh bos kita untuk menjemput orang yang memakai tongkat. Mas, yang pakai tongkat itu bukan cuma saya, banyak orang Namanya Putri, Bebifki Putri Tata Misarta. Salah, bukan aku. Ya udah aku pergi aja. Loh. Gimana sih nyebutin nama aja salah? Berarti bukan aku dong. Nama kamu siapa sih? Iya, ngapain kalian tahu? Berarti kalian itu kalau nggak tahu sama nama aku, bukan aku yang kalian cari. Udah, kalian itu salah orang. Mbak. Romi. Kalungnya memang benar tuh. Namanya? Bebifki kan? Bukan. Gimana sih baca aja salah, nggak bisa baca ya? Udah mbak, gini aja. Mbak itu ikut kita, biar kita menjelaskan di sana mbak. Oh bener Mbak. Lagian siapa sih yang mau ketemu sama aku? Aku tuh bukan orang penting. Bos kita namanya itu Bos Ferry Adi Gunawan. Salah Romi. Hadi Gunawan. Bro yang betul. Pinggir mbak, banyak motor sama mobil mbak. Udah kalian kalau mau langsung ketemu sama bos kalian ya udah ayo berangkat. Aku tuh nggak mau ya lama-lama sama kalian nih, ngeri. Tapi digandeng ya mbak. Nggak usah, aku nggak bakalan kabur lagi. Beneran, cius. Enggak, Swear. aku Udah. itu tidak mau kehilangan mbak. Udah bohong pertama kali masa. Iya, tapi nggak usah diginiin juga dong, iri sih tahu. Ayo bawa. Udah. Hi, aku nggak mau kayak gini. Ini Mbak. Apaan sih kayak gitu? Ini tongkat aku Bos. rusak. Bos. Kalian sudah menemukan wanita itu? Sudah bos, bos tenang aja bos. Tuh orangnya ada di belakang bos. Ya sudah, tinggalkan kami berdua. Siap bos. Maaf Pak, saya punya salah apa ya Pak? Kenapa saya sampai dipaksa dibawa ke sini ya Pak? Saya aja nggak kenal sama nama Bapak. Kayaknya Bapak salah orang deh Pak. Saya nggak salah orang. Terus tadi itu bodyguard Bapak aja nyebutin nama saya salah. Berarti bukan saya Pak. Mereka itu tidak tahu nama kamu. Dan juga aku juga nggak tahu nama kamu. Tapi aku tahu ciri-ciri kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam Kakimu udah sembuh. Cepet banget. Iya, gara-gara tadi dikejar sama bodyguard Bapak, jadinya langsung saraf-saraf saya langsung seger lagi gitu Pak. Gara-gara dikejar, kaki kamu sudah sembuh gitu. Iya Pak, tapi Teori benar ya, dari Pak? mana? Dikejar langsung udah sembuh kakinya. Teori dari saya Pak. Ada-ada aja kamu ini. Kayaknya mukanya aku pernah ngeliat di mana ya?
Masih bingung sama aku siapa? Ingin tahu aku siapa? Aku adalah seorang pemulung yang tadi kamu tolong. Udah lupa? Kamu pemulung yang didorong sama mbak-mbak tadi? Wih, keren banget baju kamu. Ah, tapi kok bisa sih? Ya bisa lah. Gimana ceritanya? Ceritanya rumit. Kamu nggak perlu tahu. Yang penting yang kamu tahu, sekarang aku ada di sini. Iya, tapi ini penampilannya itu 360 derajat ya daripada yang tadi. 360 derajat, berarti sama dong kayak yang tadi. Enggak, udah kelewat keputer gitu. Kelewat keputar? Iya. Gimana itu maksudnya? Iya pokoknya, aduh drastis banget deh. Tadi aku lihat kamu pakai baju compang-camping, muka belepotan, bawa karung, terus bawa sampah. Iya, terus? Sekarang pakai kemeja begini, pakai sepatu pantofel, mana harum banget lagi. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Tadi kamu pakai kruk, kaki kamu diangkat, seperti kaki yang pincang. Tapi sekarang nggak pincang. Ya. Gimana ceritanya tuh? Itu karena, ya kan aku udah bilang dikejar bilang sama bodyguard apa? kamu. Itu nggak masuk akal. Ih, masuk akal tahu. Mana ada orang pincang dikejar langsung sembuh? Terpaksa lalu terbiasa, gitu udah. Tawa lagi. Ya, aku nggak bisa habis pikir gitu. Alasan kamu itu terlalu kayak anak SD kali ya. Iya pokoknya gitu ceritanya, pokoknya intinya gitulah. Aku kan tadi nanya sama kamu, gimana jikalau ada seseorang pria yang tiba-tiba datang dan ingin menjadikan kamu seorang istri? Jawaban aku masih sama kok, nggak bakalan berubah. Emang kenapa sih nanya itu mulu dari tadi? Gimana jikalau pria itu adalah aku? Maksud kamu? Masih nggak ngerti. Ini nih, biar kamu ngerti. Kamu mau jadi istri aku? Masih nggak ngerti? Tapi ini dadakan banget gitu loh. Kita aja baru kenal tadi pagi. Terus tiba-tiba sekarang kamu ngajakin aku jadi istri kamu. Tadi katanya kamu, jawaban kamu pasti akan sama seperti yang tadi. Tapi kenapa kamu mau berubah pikiran? Enggak, aku gak berubah pikiran. Terus apa? Aku cuma shock aja. Shock? Tadi kamu jadi pemulung, sekarang kamu jadi punya bodyguard kayak gitu lagi. Di dunia ini itu nggak ada yang namanya kebetulan. Dan aku memilih kamu karena aku sudah tahu karakter kamu, walaupun cuma sebentar. Kamu mau menolong aku yang kumuh, yang bau sampah, yang orang tidak mau mendekati aku, tapi kamu mau menolong aku dan mau membantu aku dari wanita yang tadi. Iya, ya Jadi mungkin... sedikit banyak aku sudah tahu jika kamu adalah wanita yang sangat-sangat baik. Enggak, aku nggak sebaik yang kamu pikir kok. Terus? Maksudnya ya aku juga masih punya kekurangan gitu, nggak sempurna banget gitu ya. Jadi aku pikir kalau orang lain melihat kejadian yang seperti tadi, pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama, pasti juga bakalan nolongin kamu gitu, nggak cuma aku doang. Tapi aku lihat kaki kamu udah sempurna kok. Iya, kalau kaki mah ciptaan Allah, ini mah sempurna banget. Memang kenapa alasannya kaki kamu pura-pura pincang kayak gitu? Ya abisnya aku tuh kesel banget sama cowok yang namanya Vero. Dia tuh ngajakin aku ketemuan kan. Kita udah kenal lama, kita udah teleponan, kita udah chattingan, kita udah akrab banget. Terus dia juga udah baik banget sama aku. Aku cuma pengen tahu dia tuh sama nggak sama cowok-cowok yang lain. Ternyata pas dia tahu aku punya kekurangan, dia juga langsung ngacir gitu aja. Kalau aku sama nggak seperti cowok yang ada di pikiran kamu? Ya menurut aku nggak sama sih. Terus? Yang nggak sama, beda gitu. Iya atau tidak? Ya. Jadi kamu menerima aku jadi suami kamu? Jadi kamu menerima pernikahan ini? Ya. Iya, tapi geleng-geleng.
Maksud kamu apaan? Iya. Bilang iya itu nggak geleng-geleng tapi ngangguk. Iya makanya dengerin dulu. Iya. Tapi nggak nolak. Kamu ini ada-ada aja ya. Perkenalkan. Nama aku Ferry Hadi Gunawan. Namaku Bebivki Putri Basri Miharta. Jadi nama kamu Baby. Ki Putri Basri Miharta. Aku enaknya manggil apa? Beb. Oke, Beb. Ya udah, kita mau di sini terus nih. Ngapain kalian di situ? Tadi kan aku suruh pergi kalian. Bos kalian intip. Siapin mobil. Siap, Bos. Kita bawa calon bos kalian. Siap, Bos. Iya, Bos. Mobilnya di mana ya, Bos? Saya lupa, Bos. Adi, bawa. Tuh, lihat tuh. Warna putih. Ayo. Lupa nih. Biasa. Kalau mereka berdua itu memang kurang kerjaan kayak gitu. Baru dapat kerjaan mencari kamu. Karena selama kurang lebih setengah tahun aku menjadi seorang pemulung untuk mencari seorang istri yang baik bagi aku. Tapi baru kali ini aku menemukan wanita yang benar-benar pas bagi aku, yaitu kamu, Beb. Nggak panggil Putri aja deh. Kamu aneh manggil aku Beb. Gitu ya. Ya udah yuk. Ya. Sha-la-la-la-la, sha-la.